Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Gary Satrio. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang metode inquiry. Jadi bagaimana metode inquiry itu diaplikasikan dan bagaimana metode inquiry itu dan bagaimana metode inquiry itu diaplikasikan dalam pengajaran Al-Quran. Kalau untuk pengertiannya, inquiry itu adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan tidak pasif. Jadi inquiry itu adalah sebuah metode yang lawan katanya dari metode ceramah. Jadi kalau ketika kita mendengarkan metode inquiry, otomatis itu adalah proses mengajar yang dimana posisi guru itu bukan sebagai penceramah, melainkan sebagai fasilitator. Nah, untuk sejarahnya, pertama kali inquiry itu lahir ketika Socrates mengajarkan murid-muridnya. Jadi zaman dahulu Socrates itu mengajarkan murid-muridnya untuk saling berdialog, saling tanya jawab yang mendalam. Kita tahu kalau Socrates itu kan bapak filsafat juga. Karena itu awalnya, dan selanjutnya metode itu dikembangkan lagi dengan seseorang namanya John Dewey, yang dia kembangkan menjadi reflective thinking sama Richard Schutzman, yaitu inquiry training. Nah, untuk landasan teori pengajaran inquiry itu berpijak pada filsafat konstruktivisme, yaitu siswa membangun pemahamannya sendiri, jadi dipantik. Juga dari psikologi kognitivisme adalah bentuk adaptasi intelektual dan juga prinsip pedagogis yang berpusat pada siswa. Nah, kalau karakter utama metode inquiry itu yang tadi yang sudah saya singgung di awal, itu adalah metode pengajaran yang dimana posisi guru itu adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai penceramah. Atau kalau kita sering mendengar metode talaki atau metode imla'i. Nah, ini berbeda. Jika inquiry itu berarti guru menjadi fasilitator untuk murid-muridnya dalam menghantarkan pemahaman yang utuh. Nah, tujuan dan manfaatnya ya yang pasti karena inquiry itu terus-menerus dan butuh waktu lama juga dan perlu perlahan-lahan adalah langkah pelaksanaan itu dilakukan 6 tahap berurutan. Yang pertama itu adalah orientasi, 2 merumuskan masalah, terus merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Nah, dari situ, dari awal yang yaitu orientasinya, bagaimana kita contohkan saja langsung, bagaimana ketika kita menjelaskan tentang misalnya gunnah. Nah, pertama kita harus mengenalkan kepada murid bagaimana orientasi membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, sudah itu kita memberikan sebuah problem kepada murid-murid itu. Kalau di Al-Quran itu ada tulisan bentuknya nun dan di atasnya ada tasdid, dan cara membacanya itu unik daripada nun yang lain. Ada banyak nun, tapi nun itu ada cara bacanya tersendiri. Nah, dari sana muncullah hipotesa. Loh, apa itu Pak? Apa itu Pak? Misalnya murid-muridnya. Nah, nanti misal ada 5 orang atau 6 orang murid itu, mereka bakal sendiri-sendiri itu nyimpulin. Murid pertama, aku pernah dengar Pak, itu kalau nggak salah namanya nun tasdid.
Ya, nanti mungkin ada yang nyeleneh juga karena murid kan ada banyak macamnya. Ada yang nyeleneh, oh itu namanya nun wikoyah. Wah, apa enggak? Yang ketiga ntar ada muridnya juga yang bilang itu nun itu kayak bantal lah. Nanti akan banyak tuh hipotesa dari para murid itu. Nah, sesudah itu hipotesa itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, ketika jadi yang satu, ada yang nyambung dan ada yang nggak nyambung. Karena guru tadi adalah seorang fasilitator, maka bagaimana yang tidak nyambung itu pun tidak terasa terintimidasi oleh guru itu. Nah, jika data sudah terkumpul, maka diuji datanya tuh masing-masing. Dari yang tadi bilang nun tasdid, mengapa? Kita tanyakan kepada murid pertama itu. Dari yang tadi bilang nun wikoyah, mengapa? Kita tanyakan juga kepada murid itu. Dan dari yang tadi bilang bentuknya kayak bantal, mengapa? Nah, di situ adalah suatu langkah dari metode inquiry ini. Nah, ketika sudah dari hipotesa yang ada sudah terkumpul dan sudah terjabarkan, nah dari sanalah kita bisa menarik kesimpulan itu. Lalu di dalam metode inquiry juga diperlukan yang namanya strategi guru. Jadi ya tadi yang sudah saya singgung, guru adalah seorang fasilitator. Maka dari sana guru bukanlah penceramah yang aktif. Dia harus bisa banyak problem solving, memberikan problem question, memberikan pertanyaan, memberikan pantikan, atau memberikan data-data yang masih mentah-mentah agar bisa didiskusikan oleh murid-murid itu. Ya, misalnya tadi ketika mengajarkan gunah, maka guru juga harus ada data-data ayat-ayat Al-Quran yang mengandung gunah, misalnya inna fatahna laka fatahu bina, sebuah tulisan. Nah, dari situ nanti banyak tuh masalah-masalah yang akan dipecahkan, yang akan didiskusikan dengan pantikan dari guru tersebut. Nah, apakah inquiry ada kekurangan dan apakah inquiry ada kelebihan? Ya pastinya setiap barang itu mesti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, di dalam metode inquiry, kelebihannya adalah pemahaman seorang murid, pemahaman murid lebih mendalam. Karena apa? Karena dilakukan terus mengulang dan yang menemukan jawaban mereka sendiri. Oleh karena itu untuk diingat lebih lama ingatannya, yang melekat dalam mereka karena lebih terasa pengalamannya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya yang terlihat tuh karena inquiry itu berfokus, akhirnya seorang fasilitator atau seorang guru tidak bisa untuk mengajarkan dalam skala banyak. Mungkin mentok 10 orang, 15 orang. Atau kecuali ada banyak guru dan dibagi bagaimana teknisnya, nah itu masih bisa. Cuman selain itu mungkin agak sulit juga sih. Jadi itu kekurangan yang sangat meresahkan. Nah, tadi sudah saya jabarkan tentang metode inquiry. Nah, bagaimana penerapannya itu dalam Al-Quran, dalam mengajar Al-Quran maksud saya. Ya, penerapannya ya seperti yang saya contohkan tadi, misalnya nun tasdid, kita memberikan sampel-sampel, atau kita pengenalan dulu dari apa itu nun tasdid. Dan caranya adalah seorang guru menjadi fasilitator, bukan menjadi penceramah aktif. Ya, begitulah kira-kira. Oke, terima kasih.